Ya, saya senang sekali bisa bersekutu dan men-sharing-kan kebenaran firman Tuhan dengan sekalian. Saya terpaksa menggunakan HP ini di komputer saya uh, menunggu host, tapi belum masuk. Tapi bisa dengar suara saya ya? Saya menggunakan HP. Ya, sakit. Sakit. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan Tas Karanganyar melalui Pak Yohanes ya, sebagai mungkin pengurus di sana, juga Pak Andika kalau tidak salah. Nah, saya diminta untuk menyampaikan sebuah topik yang saya agak kaget kemarin karena saya pikir kita akan bedah buku. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, topik kita hari ini adalah kasih, ajaran-ajaran yang keliru tentang kasih. Itu sebenarnya adalah judul buku saya. Ya. Nah, kemudian saya diminta menyampaikan 3 judul yang sebenarnya adalah 3 bab, yaitu kasih tanpa keterlibatan emosi, kasih yang pasif, kemudian kasih tanpa Allah. Itu sebenarnya adalah 3 bab. Nah, saya berasumsi kalau Bapak Ibu sudah membaca buku atau buku ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa menyelesaikan 3 bab ini. Tetapi rupanya tidak seperti itu. Saya seperti harus menyampaikan dari nol ya. Saya tidak yakin kita bisa selesai 3 bab ini, tapi coba kita akan mengusahakannya. Kalau tidak salah nanti ada sisi tanya jawab ya, Mbak. Betul. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, buku yang saya tulis ini, ya, saya tidak tahu seberapa banyak yang sudah memegang atau membaca, berjudul 10 ajaran yang keliru tentang kasih. Nah, hanya perlu diperhatikan bahwa 10 ajaran yang keliru, kata yang keliru atau salah, kesalahan ini hanyalah sementara. Kenapa kita membicarakan ajaran yang keliru atau yang salah tentang kasih? Pertama, kita bisa belajar banyak dari kesalahan. Yang kedua, kita tentu harus bertobat dari kesalahan. Dan yang ketiga, kita harus bisa membedakan yang benar dari yang salah. Dan sebenarnya kesalahan hanyalah fokus sementara, karena fokus akhir kita adalah kebenaran. Tapi biasanya kita akan sangat tertolong memahami yang benar kalau kita tahu yang salah. Jadi kita memahami opposite-nya. Itu akan mempertajam pemahaman kita tentang apa yang benar. Nah, saya ingin mengawali apa yang akan saya sampaikan ini dengan mengajak kita membaca satu bagian Alkitab. Mungkin mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, mohon pimpinan Tuhan. Bapak di surga, kami mengakui kelemahan dan kekurangan kami. Dan kami tahu bahwa topik ini lebih mudah untuk dibicarakan daripada dipraktikkan. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus bukan hanya untuk mengiluminasi kami sehingga kami memahami firman yang tertulis yang sudah diilhamkan Roh Kudus, tapi juga memampukan kami mempraktikannya dalam kehidupan kami sendiri. Inilah doa kami, biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan. Panjatkan dalam nama Yesus. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara, coba mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal 10. Bilangan pasal 10 kita membaca ayat 29 sampai 36 ya. Bilangan pasal 29, pasal 10 ayat 29 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semua karena kita tidak bisa membaca bersama-sama ya. Bilangan 10 ayat 29 sampai 36. Ayat 29 saya mulai, lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Reuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudara. 31. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepada. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapan. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setting dari cerita ini adalah orang Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Bapak Ibu tahu cerita itu, mereka di padang gurun selama 40 tahun. Mereka sedang mengadakan perjalanan yang berat karena mereka sebenarnya sedang melalui rute-rute yang tidak mereka kenal. Nah, perjalanan itu tidak aman dan berbahaya, baik karena faktor alam atau faktor lingkungan yang lain. Lalu Musa berkata kepada Hobab. Hobab ini anak Reuel, orang Midian, mertua Musa. Reuel itu mertua Musa, sehingga Hobab adalah saudara ipar Musa. Dia adalah orang Midian. Nah, oleh karena dia adalah orang Midian, dia sangat mengetahui keadaan daerah yang dilalui oleh orang Israel dalam perjalanan itu. Dan dia tahu di mana bisa menemukan tempat, menemukan air untuk diminum, tempat yang baik untuk berkemah, dan sebagainya. Tempat-tempat yang aman untuk dilalui. Sehingga Musa meminta pertolongan dia. Nah, ketika Musa meminta pertolongan dia, coba Bapak Ibu melihat ayat 31, ya. Janganlah, maaf, ayat 29. Berkatalah Musa kepada Hobab, anak Reuel orang Midian mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak suka ditraktir. Saya pikir kita semua suka ditraktir ya. Walaupun jangan lupa sekali-kali kita mentraktir orang lain. Nah, tapi Hobab tidak mau ditraktir, dia tidak suka ditraktir. Kalau kalimat terakhir dalam ayat itu, kalau Bapak Ibu membaca versi bahasa Inggris, ketika Musa berkata, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu.
come with us. Kalau dalam NIV, King James Version, come with us and we will treat you well. Tapi apa jawab Hobab? Ayat 30. Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudara. Ketika dia diminta untuk melakukan sesuatu demi apa yang baik, yang bisa ia terima, dia tidak mau melakukannya. Tetapi coba kita lihat ayat 31. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Kalau dalam versi bahasa Inggris, seperti sekali lagi NIV, dikatakan, and you can be our eyes. Sehingga kamu dapat menjadi mata kami. Bapak Ibu tahu, mata itu sangat penting. Sangat penting. Dan Hobab dimintai tolong oleh Musa dan orang Israel karena dia dapat memberikan sesuatu yang sangat penting bagi mereka, yaitu dia menjadi mata mereka. Dalam ayat 33 apa yang terjadi? Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan. Ini mengindikasikan dengan jelas Hobab mau ikut. Kalau Bapak Ibu melihat di kitab Hakim-Hakim, misalnya pasal 1 ayat 16, keturunan Hobab tercatat ada bersama-sama dengan Bani Yehuda. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat 11, Hobab dikenal sebagai leluhur suku Keni yang terus bersama-sama dengan orang Israel. Jadi Bapak Ibu, ketika Hobab diminta untuk melakukan sesuatu demi sesuatu yang sangat baik yang bisa ia dapatkan peroleh, dia menolak. Tetapi ketika dia diminta melakukan sesuatu demi sesuatu yang sangat penting yang bisa ia berikan kepada orang lain, dia menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara, nama Hobab itu bagi telinga kita terdengar jelek. Tetapi dalam bahasa Ibrani artinya itu bagus sekali. Hobab artinya kekasih atau yang dikasihi. Dan demikianlah orang yang memiliki kasih. Dia memiliki kasih yang aktif, ya. Kasih yang dipraktikkan bukan demi hal yang ia terima, melainkan demi hal yang dapat ia berikan. Biasanya orang hanya mau aktif melakukan sesuatu demi apa? Demi imbalan, demi keuntungan, bukan demi pengeluaran atau demi kerugian. Namun Hobab melakukan yang sebaliknya. Inilah kasih yang aktif. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, bisa. Tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di traffic light, di lampu-lampu merah itu banyak pengemis. Ada pengamen. Saya biasanya bisa membedakan pengamen yang serius dan pengamen yang asal-asalan, karena dulu saya pernah ngamen juga. Nah, tetapi ada banyak informasi bahwa banyak pengemis itu adalah orang-orang yang sebenarnya bisa bekerja. Mereka hanyalah orang yang malas. Seringkali kita tidak mau memperhatikan mereka karena pemikiran seperti itu. Cuma persoalannya sering saya misalnya tidak bisa membedakan orang ini mengemis karena malas atau karena memang dia tidak berdaya sama sekali.
Cuma saya tidak punya waktu untuk mengecek keadaannya yang sebenarnya. Cuma satu hal yang saya punya, yaitu saya punya kasih. Sehingga saya memberi, dan lebih baik memberi kepada orang yang pura-pura mengemis daripada menahan sesuatu, daripada dari orang yang benar-benar memerlukan. Nah, karena kita punya kasih. Nah, perhatikan bahwa di sini Hobab mengambil sebuah keputusan. Hobab tidak sedang jatuh cinta. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berbicara mengenai kasih, ketika kita berbicara mengenai cinta, kita memahami kasih itu dalam bentuk yang pasif. Jadi kesan kita tentang kasih, tentang cinta itu banyak dipengaruhi oleh novel-novel, drama-drama, dan kasih atau cinta itu dipahami sebagai sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita hindari. Kasih itu pasif. Kasih itu datang begitu saja dalam diri kita. Kalau dalam bahasanya C.S. Lewis, dia berkata, kasih adalah sesuatu yang terjadi begitu saja pada seseorang seperti campak. Kasih dijelaskan sebagai hal yang terjadi pada diri kita yang dalamnya kita tidak memiliki kontrol atasnya. Istilah yang paling terkenal, jatuh cinta, fall in love. Pasti kita semua tahu ya. Ketika kita jatuh cinta, kita tidak sedang memutuskan untuk mencintai seseorang. Jadi, Bapak Ibu ingat, ketika Bapak Ibu jatuh, apakah ada jatuh yang disengaja? Tidak ada. Orang jatuh bukan karena dia sengaja untuk jatuh. Tidak ada orang yang jatuh karena dia memutuskan untuk jatuh. Kalau jatuh cinta dipahami seperti ini, tidak heran kalau Bapak Ibu mendengar istilah love is blind, cinta itu buta, atau istilah mabuk cinta. Orang yang mabuk itu tidak sadar ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kasih dalam pengertian yang pasif seperti itu, maka kasih itu bukanlah sesuatu yang kita cari. Kasih adalah sesuatu yang tidak kita cari, tetapi datang dengan sendirinya. Nah, persoalannya, gagasan ini sangat berlawanan dengan ajaran dan demonstrasi Alkitab tentang kasih. Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak jatuh cinta dengan umat pilihannya. Yang Alkitab ajarkan adalah Allah dengan sengaja memberikan afeksinya kepada kita. Sengaja. Kasih Allah itu aktif dalam naturnya. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab itu adalah Allah yang mendemonstrasikan kasih yang aktif. Kasih yang aktif. Dan konsep kasih di dalam Alkitab itu lebih berfungsi sebagai kata kerja daripada kata benda. Kalau kita membaca kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 1, 2 Timotius 2 ayat 22, kasih adalah sifat yang harus dikejar dengan penuh semangat oleh orang-orang percaya. Jadi kita tidak boleh mengira bahwa mau tidak mau kasih pasti dengan sendiri entah dari mana tahu-tahu datang dan tumbuh di dalam diri. Seperti orang yang dikatakan jatuh cinta tadi, kita tidak memiliki kontrol atasnya, kita tidak mengambil inisiatif apa-apa,
Ingat, Hobab tidak sedang jatuh cinta. Hobab yang kita baca tadi, ia mengasihi karena dengan sengaja ia memilih untuk mengasihi. Dia memutuskan untuk mengasihi. Hidup ini tidak tercipta dari impian yang kita impikan, melainkan dari pilihan, dari keputusan yang kita buat. Kita memiliki banyak pilihan dalam hidup. Dan biasanya semuanya itu akan menyusut menjadi dua pilihan. Apa yang kuinginkan dan apakah yang terbaik bagi orang lain. Apa yang terbaik bagi orang lain atau apa yang kuinginkan. Dan disinilah kita melihat perbedaan misalnya antara Bapak Ibu tahu cerita Rut dalam kitab Rut. Apa yang membedakan Rut dan Orpa? Orpa memilih yang pertama. Apa yang kuinginkan? Dia meninggalkan Naomi dan kembali ke negerinya. Tetapi Rut memilih yang kedua. Dia memilih apa yang terbaik bagi orang lain. Dia mengikuti Naomi. Dia mengikuti Naomi kepada bangsa dan Allah Naomi, dan Allah menggenapi pilihan Rut ini. Allah memberikan kepadanya peranan yang signifikan dalam sejarah Israel. Dia menjadi nenek moyang Daud dan Yesus. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat teks yang kita baca tadi, setelah ayat 30, lalu berangkatlah mereka, setelah Hobab ikut, dia mau melakukan sesuatu karena kasih, ya, melakukan sesuatu bukan demi apa yang baik yang dia terima, tapi demi apa yang terbaik yang dapat dia berikan. Lalu dikatakan selanjutnya, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, dalam ayat 33 itu, ya, sedang tabut Tuhan berangkat di depan mereka. Perhatikan, tabut Tuhan berangkat di depan mereka. Ayat 34, dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Ayat 35, apabila tabut itu berangkat, maka orang Israel berangkat. Ayat 36, apabila tabut itu berhenti, orang Israel berhenti. Jadi Bapak Ibu Saudara, peranan Hobab sangat penting. Dia adalah orang Midian. Dia memahami medan. Dia tahu tempat-tempat yang baik untuk berkemah, di mana ada mata air. Tetapi peranan Hobab ini tidak mengambil alih atau menyingkirkan peranan Allah. Allah sendirilah pemimpin utama. Ya. Jadi kasih yang dipraktikkan oleh Hobab ini adalah kasih yang dipraktikkan bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi kemuliaan Allah. Tabut yang berada di depan orang Israel itu melambangkan pimpinan Tuhan. Kemudian ada tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Jadi Allah lah sendiri pembimbing utama bangsa Israel, bukan Hobab. Peranan penting Hobab sebagai mata, biji mata orang Israel di padang gurun, yang diinginkan oleh Musa, itu sekali-kali tidak meniadakan peranan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kaitan yang erat antara apa yang kita praktikkan dengan peranan Allah, khususnya dalam kasih. Nanti kalau ada waktu kita bicara mengenai kesalahan tentang kasih, yaitu kasih tanpa Allah. Alkitab berkata, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan dirimu. Tidak ya, tidak seperti itu. Yang dikatakan, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan memuliakan diri kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang aktif adalah kasih yang tidak menunggu. Kasih yang tidak menunggu. Ada satu bagian dari khotbah Yesus di bukit, yaitu dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, Bapak Ibu bisa membaca itu. Matius 5 ayat 23 24. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan, menurut teks ini, ketika kita mau beribadah, ibadah kita itu akan sia-sia kalau ada masalah. Masalahnya apa? Menurut teks ini, masalahnya bukan karena kita sedang membenci orang lain atau kita sedang memiliki pikiran atau perasaan yang jahat kepada orang lain. Dikatakan, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Perhatikan, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Persoalannya bukan ada pada dirimu, tapi pada diri dia. Persoalannya bukan pada diri saya, tapi pada orang itu. Orang itu mungkin sedang menaruh dendam. Orang itu mungkin sedang iri hati. Mungkin dia membenci, marah karena suatu hal. Dikatakan apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Sekali lagi, kita mungkin tidak sedang berada dalam posisi bersalah kepada orang lain. Orang lain itulah yang berada dalam posisi bersalah kepada kita. Meskipun begitu, kita diperintahkan untuk pergi kepada orang itu untuk berdamai, bukan menunggu. Kita diperintahkan untuk aktif. Biasanya dalam kehidupan kita, orang yang merasa dirinya bersalah pada umumnya tidak mau berinisiatif. Sulit bagi orang yang merasa dirinya benar untuk mendatangi orang yang bersalah demi mengatakan, saya minta maaf. Biasanya dalam pikiran kita, yang bersalah itulah yang datang dan minta maaf. Jadi Bapak Ibu, ada orang bilang sulit untuk memaafkan. Tapi jangan lupa, meminta maaf itu juga sulit. Itu tidak lebih gampang dari memberi maaf. Keputusan untuk meminta maaf itu tidak mudah. Apalagi kalau kita merasa diri kita benar dan orang lain yang salah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menolak orang yang meminta maaf. Karena meminta maaf itu tidak gampang. Kalau kita menolak permintaan maaf seseorang, nanti akan tiba saatnya kita akan minta maaf kepada orang. Nah, jadi mungkin dalam bahasa kita sehari-hari, apa yang Yesus ajarkan di sini adalah mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu bukan berarti salah. Kita tidak salah, orang lain itu yang salah. Tapi kita yang berinisiatif. Ya, itu kasih yang aktif. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengasihi musuhnya secara pasif. Itu tidak. Ingat, kita diajar oleh Alkitab bahwa kita bisa memiliki musuh. Bukan karena kita memusuhi seseorang, tapi karena orang itu yang memusuhi kita. Paulus pernah berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perhatikan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu.
ada saatnya kita tidak bisa hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Bukan karena kita, tapi karena orang itu. Kita sudah berusaha berdamai dengan dia. Rekonsiliasi. Kita sudah berinisiatif minta maaf, walaupun kita tahu kita tidak salah. Tapi dia tidak mau. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita diajar untuk aktif. Kita tidak hanya menunggu. Jadi orang Kristen diajari etika inisiatif, etika aktif, bukan pasif dan negatif. Biasanya ada kalau orang lain sudah berbuat baik terhadap kita 10 kali, barulah kita berpikir dengan terpaksa harus berbaik kepada orang itu. Kalau kita sudah menerima kebaikan 10 kali dari orang lain, barulah kita memikirkan 1 kali kebaikan kepada orang lain. Yang parah adalah kalau ada orang Kristen yang sudah 10 kali diperlakukan baik oleh orang lain. Ketika merasa tidak diperlakukan dengan baik untuk ke-11 kalinya, dia lalu mencap orang itu jahat. Kasihan sekali. Kita harus memiliki kasih yang aktif. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi, kalau kita memiliki imajinasi ini, kita akan menjadi inisiator dalam mengasihi. Nah, saudara sekalian, Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas. Ya. Dia memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Sama seperti dia memberi kebebasan kepada Hobab, dia memberi kebebasan kepada Ruth, dia memberi kebebasan kepada Naomi. Dan Bapak Ibu percaya atau tidak, hal pertama yang Allah lakukan setelah dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, adalah dia menguji kehendak bebas mereka. Dia menaruh pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu di tengah taman itu, ya. Dan dia memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih menaati dia yang melarang mereka memakan buah pohon itu, atau lebih menaati iblis. Dan kita tahu mereka lebih menaati iblis. Nah, jadi Allah memberi kebebasan kepada manusia, termasuk kebebasan untuk mengatakan tidak kepada Allah. Nah, kita, Bapak Ibu banyak yang sudah menikah, mungkin ya. Bapak Ibu tahu dalam kehidupan suami istri, apa itu indahnya kasih, indahnya cinta. Indahnya cinta adalah ketika seseorang dengan sadar memilih untuk mengasihi, dengan sadar memilih untuk mencintai kita. Kita tidak mau menikah dengan robot, karena robot itu tidak mengambil keputusan untuk mengasihi kita. Demikian pula dengan Allah. Allah bergembira ketika kita berkata iya dan memilih untuk mengasihi dia berdasarkan kehendak aktif kita, keputusan kita yang dia berikan kepada kita. Nah, kasih yang aktif itu juga tidak menyalahgunakan kasih untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak menyalahgunakan kasih untuk tidak melakukan apa-apa. Ada orang yang tidak melakukan apa-apa atas nama kasih. Yakobus mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perhatikan menurut Yakobus, pertama,
orang yang berdosa adalah orang yang tahu, bukan orang yang tidak tahu. Kalau para filsuf Yunani mengatakan pengetahuan itu adalah kebahagiaan. Orang baik karena dia tahu, dia menjadi baik. Tapi Alkitab mengatakan orang berdosa justru karena dia tahu, bukan karena dia tidak tahu. Yang kedua, orang berdosa karena tidak melakukan. Tidak melakukan. Biasanya dosa itu dipahami sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum. Kita melakukan ini, melakukan itu, yang dilarang oleh Tuhan. Sebaliknya, kita tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Dia perintahkan. Tapi di sini kita tidak melakukan apa-apa, itu berdosa. Kita bisa bahkan para filsuf seperti Plato pun mengakui itu merupakan kejahatan yang lebih besar untuk tidak melawan seorang penyerang yang jahat daripada melawannya. Yang diperlukan oleh kejahatan untuk menang adalah apabila orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Jika orang-orang baik tidak melawan orang-orang jahat, orang jahat akan menang dalam hidup. Jadi kita membiarkan anak-anak kita nakal. Kita pikir kita mengasihi. Kita tidak mendisiplin dia. Kita mempraktikkan kasih yang pasif. Ya. Nah, ada seorang bernama Josh McDowell. Saya pernah menemukan rekaman dia tentang percakapan dia dengan anaknya yang berumur 9 tahun. Mungkin saya bacakan untuk Bapak Ibu. Dia bertanya kepada anaknya yang umur 9 tahun itu pada suatu saat, "Tahukah kamu bahwa aku mengasihi ibumu?" Dia bertanya kepada, "Tahu nggak kamu kalau aku mengasihi mama?" "Iya," jawab, "saya tahu." "Bagaimana kamu tahu?" Josh McDowell ini bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Lalu dia menjawab anaknya, "Bapak setiap kali mengatakan itu kepada ibu." Lalu bapaknya berkata, "Baiklah, bagaimana kalau seandainya Bapak kehilangan suara Bapak, dan Bapak tidak bisa mengatakan kepada ibu bahwa Bapak mengasihinya? Apakah ibu tetap mengetahui bahwa Bapak mengasihinya?" Lalu anaknya itu menjawab, "Ya, Bapak bisa menuliskan itu kepada ibu." Lalu bapaknya bertanya lagi, "Baiklah anakku, kalau kedua tangan Bapak ini buntung, dan Bapak tidak bisa menulis dengan kaki, apakah ibu masih bisa tahu kalau Bapak mengasihinya, mencintainya?" Anaknya menjawab, "Ya, aku akan mengatakan pada ibu bahwa Bapak mencintainya. Aku akan mengatakan kepada ibu kalau Bapak mencintai." Lalu bapaknya memotong, "Tunggu sebentar. Bagaimana kamu tahu bahwa Bapak mencintai ibu? Bagaimana kamu tahu kalau Bapak ini mengasihi ibu, mama?" Anak itu terdiam agak lama, kemudian dia menjawab, "Dari cara Bapak memperlakukan ibu." Dari cara Bapak memperlakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, diperlukan sekitar 5 menit bagi orang ini untuk membawa anaknya sampai kepada pemahaman bahwa kasih itu lebih daripada sekedar kata-kata. Kasih itu konkret, itu kasih yang aktif. Alkitab berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Itu 1 Yohanes 3 ayat 8. Seseorang mungkin rela menanggung bahaya bepergian ke negeri yang jauh. Ia mungkin yakin bahwa ia telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menanggung segala kesulitan dalam perjalanan itu. Namun bukti terbaik bagi dirinya maupun orang lain bahwa ia benar-benar siap
untuk melakukan perjalanan itu adalah ia benar-benar pergi. Perjalanan mengelilingi dunia itu dimulai dengan langkah pertama. Selama saudara tidak mengambil langkah pertama, perjalanan mengelilingi dunia itu tidak akan pernah terrealisasi. Jadi lakukan, ya. Kasih yang aktif itu juga dinamis, ya. Selain konkret, dia dinamis. Kasih itu bertumbuh. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi di satu sisi, kasih yang ada dalam diri kita itu belum sempurna, di sisi lain kita yang belum sempurna harus bertumbuh dalam kasih, sehingga kasih itu menjadi sempurna di dalam kita. Dan akhirnya pada gilirannya kita juga disempurnakan oleh kasih. Banyak orang yang hanya berpikir bagaimana uangnya bertambah. Dia tidak berpikir bagaimana kasihnya bertambah, bagaimana imannya bertambah, bagaimana popularitasnya bertambah, bagaimana kekayaannya bertambah, bagaimana kekuasaannya bertambah. Tapi bagaimana dengan kasih? Apakah kasih kita itu bertumbuh, bertambah? Tidak ada cara lain, kita harus mampu mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang kelihatan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi realitas rohani itu sedemikian besar sehingga hanya respon energik yang kuat dari hati kita saja yang layak baginya. Dinamis artinya kreatif. Kreatif. Menciptakan kesempatan. Lihatlah orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada 1-2 orang yang memerlukan pertolongan kita, tapi mereka merasa tidak pantas untuk memintanya. Dan katakanlah kepada mereka, teman, mungkin kamu memerlukan pinjaman. Ya. Perhatikan, kita sungguh-sungguh memberi, tapi kita menggunakan istilah pinjam. Hanya untuk apa? Supaya harga dirinya tetap dihormati. Itu lebih baik daripada kita memberi tetapi menganggap pemberian kita itu sebagai hutang. Dan kasih yang aktif itu bersifat dewasa. Kita masih bicara mengenai kasih yang aktif. Lawan dari dewasa, antonim dari dewasa adalah kanak-kanak. Bukan anak-anak, ya. Saya dulu sekolah di taman kanak-kanak. Ketika saya membawa anak saya pertama ke taman kanak-kanak, saya setelah belajar Alkitab, saya jadi sadar sekolah ini namanya salah. Seharusnya taman anak-anak, bukan taman kanak-kanak. Yang saya bawa ini anak-anak, bukan kanak-kanak. Beda. Anak-anak itu dari segi usia masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kanak-kanak itu orang yang bisa 30 tahun, 40 tahun. Itu kanak-kanak. Nah, kasih yang dewasa. Kasih yang aktif itu dewasa, bukan kanak-kanak. Mungkin kasih yang kanak-kanak itu kalau saudara mendengar ada istilah kasmaran, ya. Mungkin itu cocok untuk istilah itu. Kasih yang tidak dewasa. Kasmaran itu idealis, tetapi kasih yang dewasa itu idealis yang realistis. Kasih yang dewasa itu mengerti bahwa tidak ada manusia eksistensial yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Itulah sebabnya kasmaran itu sering menuntut lebih. Tapi kasih yang dewasa tidak. Kasmaran itu hyperaktif, cinta buta, seperti yang saya sebutkan itu. Tapi kasih yang dewasa itu tidak terlalu pasif sehingga harus menunggu orang lain sempurna lebih dahulu baru kita mau mengasihi. Kasmaran itu mabuk cinta, tapi orang kasih yang dewasa itu sadar. Kasmaran sering mencurigai, tapi kasih yang dewasa itu mempercayai. Jujur apa adanya. Ya.
Seperti saya katakan tadi di depan, para pengemis di persimpangan-persimpangan jalan itu adalah orang-orang yang sukar dipercaya. Namun kita tahu memberi sedekah kepada mereka karena kita mengasihi. Kita tidak punya waktu untuk mengecek mereka miskin karena benar-benar miskin atau pura-pura miskin. Benar-benar tidak bisa bekerja atau hanya malas bekerja. Namun kita memiliki kasih. Nah, kasmaran itu berubah-ubah. Kan lenyap bila menghadapi tekanan. Tapi kasih yang dewasa itu konsisten. Bertahan abadi. Kasmaran harus dipenuhi sekarang. Tapi kasih yang dewasa itu sabar. Tidak ada yang lebih aktif dari kesabaran. Atau mungkin istilah lain itu cinta monyet ya. Kasmaran adalah cinta monyet, dan cinta monyet itu betul-betul kasih yang ya sungguh-sungguh itu. Tapi kalau kita hidup dengan cinta monyet, dengan kasih yang kanak-kanakan, hidup kita akan susah. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah aku jatuh cinta, kasih yang pasif, tapi apakah cintaku ini dewasa, kasih yang aktif. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih, ajaran yang keliru yang lain tentang kasih, bukan saja kasih itu dipahami sebagai gagasan yang pasif, tapi juga kasih yang tidak melibatkan emosi. Kemudian yang satu bab yang lain lagi adalah kasih tanpa Allah. Apa itu kasih tanpa Allah? Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada host, berapa waktu yang diberikan kepada saya, masih ada atau sudah habis, atau mungkin mau tanya jawab sebelum melanjutkan, silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau untuk bertanya terlebih dahulu kepada Pak Rintis. Ya, Sebelum Pak ya. Rintis melanjutkan lagi, Ya. teman-teman bisa mengetik di dalam kolom chat ataupun bertanya langsung. Ya. Belum ada. Belum ada, Pak. Masih ada waktu ya? Berapa lama biasanya ini? Sampai jam 12.45, Pak. Sampai jam 12.45. Ini masih jam 12.12 ya? Iya. Ya. Nah, saya mohon maaf karena saya tidak menyediakan PowerPoint. Sekali lagi pemahaman saya semula, saya pikir mau semacam bedah buku. Jadi, saya berasumsi buku ini ada di tangan Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata tidak seperti itu. Saya mohon maaf. Jadi saya menyampaikan akhirnya secara lisan saja. Tapi bisa mengikuti ya, Bapak Ibu? Bisa, Pak Rintis, sangat bisa. Bisa ya. Ini ada berapa orang kalau boleh tahu? Saya tidak bisa melihat. 63 sampai sekarang. Banyak ya? Iya. Iya. Banyak sekali. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kasih tanpa Allah. Kok bisa ada kasih tanpa Allah? Nah, Yohanes berkata dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7, kasih itu berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Jadi untuk mengalami kasih yang sejati, kita harus memulai dengan Allah. Perhatikan Alkitab berkata, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Perhatikan, Allah adalah kasih. Tidak dikatakan Allah memiliki kasih. Allah adalah kasih. Kasih adalah natur intrinsik Allah.
Artinya Allah itu bukanlah Allah kalau dia tidak mengasihi. Dan kasih itu bukanlah kasih kalau dia tidak berasal dari Allah. Oke? Nah, kalau orang Kristen memiliki kasih, maka dia pasti menerima kasih itu dari Allah. Oke? Karena kasih itu bukanlah kasih kalau tidak berasal dari Allah. Kalau kita berbicara mengenai kasih yang sejati, kita harus benar-benar mulai dari awal. Dari kasih sebagai energi ilahi. Nah, kalau ya, lalu apa yang dimaksud dengan kasih tanpa Allah? Seperti apa kasih itu? Kasih tanpa Allah. Adakah kasih tanpa Allah? Mungkinkah orang Kristen memiliki kasih tanpa Allah? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kasih tanpa Allah. Ingat, saya tadi mengatakan Allah adalah kasih. Jangan Bapak Ibu membalik. Kalau Bapak Ibu membalik kata-kata firman Tuhan ini menjadi Allah, kasih adalah Allah, oke, maka Bapak Ibu sedang menyembah kasih. Kasih adalah Allah. Tidak dikatakan begitu. Yang dikatakan Allah adalah kasih. Bapak Ibu, novel-novel sastra selama berabad-abad mengajar kita untuk menyembah kasih. Kasih adalah Allah. Dan kalau kasih adalah Allah, maka kasih itu menjadi setan bagi kita. Ingat, kita menyembah Allah. Sumber kasih. Nah, banyak orang dipenuhi pemikiran bahwa mereka memiliki kasih. Mereka menjadikan kasih sebagai atribut mereka. Bukan hanya orang Kristen, banyak orang Kristen mengaku memiliki kasih. Mereka menulis kasih di benar-benar baju mereka, di logo-logo mereka. Cuma ini, ada semacam presuposisi, asumsi, ultimate yang keliru yang mengatakan bahwa kasih dalam pengertian general yang kita bicarakan sehari-hari itu pasti berasal dari Allah. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, Alkitab sering berbicara tentang sesuatu yang disebut palsu atau imitasi. Ya. Ada kasih yang tidak berasal dari Allah. Seakan-akan berasal dari Allah, tetapi tidak. Kelihatannya seperti dari Allah. Karena apa? Ada kasih imitasi. Karena kasih pun dapat ditiru, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini banyak tiruan. Sesuatu yang tidak rohani kelihatan rohani, termasuk kasih. Dan iblis itu sangat pandai membuat tiruan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini katakan oleh Jonathan Edward bahwa, nah kita semua tahu ini, adalah fakta bahwa semakin sempurna sesuatu, semakin banyak pula imitasi. Betul ya Bapak Ibu? Semakin berharga sesuatu, semakin mahal sesuatu, semakin banyak imitasinya. Tidak ada orang yang membuat tiruan dari sesuatu yang murah, yang gampang kita temukan di mana-mana. Tiruan itu adalah tentang atau dari sesuatu yang mahal. Jadi kelicikan iblis dan kesesatan hati manusia mati-matian mencoba memasukkan kasih Kristiani, sifat-sifat ini menyatakan keindahan karakter Kristiani secara istimewa. Raja Saul pura-pura menyesal, orang Samaria pura-pura takut akan Allah. Naaman menaikkan pengucapan syukur yang palsu setelah disembuhkan dari sakit kustanya. Ada
sukacita rohani yang palsu menurut Yesus. Orang Farisi memiliki pengharapan yang palsu mengenai kehidupan kekal. Bahkan Paulus sebelum bertobat memiliki kerajinan yang palsu bagi Allah. Jadi banyak hal yang palsu. Orang yang belum diselamatkan dan orang yang mengaku sudah diselamatkan, termasuk kita. Kita bisa memiliki beragam emosi yang menyerupai emosi rohani sejati yang sebenarnya tidak berasal dari Allah, termasuk kasih. Ya. Jadi iblis sangat pandai menimbulkan beragam emosi yang mirip dengan emosi-emosi Kristen, baik dalam hati para pendosa, termasuk kita, yang kalau kita teliti lebih jauh ternyata sumbernya bukan dari Allah. Ada yang bersumber dari mekanisme alamiah pikiran sendiri, bukan dari Roh Kudus. Allah tidak pernah terlibat dalam berbagai emosi. Jadi banyak orang berpikir bahwa mereka memiliki kasih Kristen, padahal mereka hanya dipenuhi oleh kasih yang bahkan objeknya misalnya adalah juru selamat imajiner mereka sendiri, yang mereka pikir telah menyelamatkan mereka dari neraka. Mereka bahkan mungkin mensyukuri keselamatan imajiner mereka. Nah, itu kita temui di mana-mana dalam diri banyak orang yang mengaku beragama. Alkitab mengingatkan kita bahwa orang dapat terlihat seperti memiliki kasih Kristiani tanpa pernah diselamatkan. Yesus pernah mengingatkan mengenai kasih yang tidak bertahan sampai pada kesudahannya dan kasih yang menjadi dingin dalam Matius 24. Paulus juga menyebutkan tentang kasih yang tidak dapat binasa. Artinya, kasih yang dapat binasa. Artinya ada kasih yang dapat binasa. Kasih yang tidak tulus. Sekalipun jemaat di Galatia mengaku mengasihi Paulus sampai-sampai mereka rela menyentil mata mereka dan memberikannya kepada dia. Tapi Paulus tetap khawatir kalau susah payahnya bagi mereka sia-sia. Paulus menyaksikan kesejatian kasih mereka. Kita diingatkan juga mengenai kasih yang pura-pura. Ya, dalam Roma 12 ayat 9. Nah, bukan hanya kasih, orang yang mengaku mengasihi. Kita diingatkan tentang anak-anak kerajaan oleh Yesus dalam perumpamaannya dalam Matius 13 yang melambangkan gandum dan si jahat, anak-anak si jahat yang digambarkan dengan lalang. Ilalang. Dan ilalang ini sangat mirip dengan gandum. Kalau Bapak Ibu ditanya apa yang paling berbahaya dari barang imitasi, barang palsu. Yang paling berbahaya dari barang imitasi adalah karena dia sangat amat mirip dengan aslinya. Dan itu yang berbahaya. Tidak ada orang yang membuat barang palsu itu tidak mirip, sangat mirip. Itu dibuat sangat mirip, semirip mungkin dengan aslinya. Dan karena orang tidak waspada, tidak kritis, tidak memahami firman Tuhan, dia bisa tertipu, ya, tidak peka, ya. Nah, ada orang yang misalnya hampir semua kebaikan manusia yang kita lihat sampai dengan ketulusan hati dan kemurnian batinnya sebenarnya adalah manifestasi dari kepribadiannya sendiri. Itu adalah produk dari unsur-unsur herediter dan pengalaman belajar masa kecil. Ada banyak faktor yang secara natural dapat menyebabkan seorang memiliki sejenis kasih, semacam kasih. Kalau ada seorang anak yang dia dibesarkan, lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga dokter misionaris yang sangat humanis, yang secara ekonomi serba cukup, dididik dengan prinsip-prinsip pendidikan yang terbaik di sekolah,
keluarganya menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, hubungan orang tuanya dengan anak-anaknya harmonis, pasti nanti dia akan tumbuh besar dengan kepribadian yang baik, hatinya akan cenderung tulus, batinnya bersih dari keinginan-keinginan yang semar, sampai-sampai ketika dia melihat ada orang yang marah, menipu, berkelahi, dia sampai terheran-heran. Dia akan cenderung altruis. Altruis ini lawan dari egois. Altruis, kalau egois itu mengutamakan kepentingan diri sendiri, altruis mengutamakan kepentingan orang lain. Namun apakah naluri, bakat, dan kepribadian seperti ini otomatis adalah kasih yang sejati? Belum tentu. Ya. Nah, Alkitab dalam Roma 14 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita semestinya tahu bahwa kasih yang dibangun di luar iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah kasih yang sejati. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasih yang berasal dari Allah, dan kita bisa mengenalinya bukan secara mistis, ya. Itu banyak buktinya sebenarnya. Asal kita mau jeli. Misalnya, saudara tahu ya, ada lagunya siapa itu? Lagu lama sekali, Bimbo atau siapa itu? Lagu itu mengatakan kalau aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Tahu lagu itu ya? Engkau maksudnya Allah. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Jadi orang yang berbicara seperti ini, dia sedang memahami Allah sebagai pribadi yang bergantung kepada dunia. Dia relatif terhadap dunia. Dia bergantung kepada Allah. Oke, Allah berkata, saya mengasihi kamu, asal kamu mengasihi saya. Kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kamu tidak mengasihi saya tidak mengasihi kamu. Nah, ini adalah kasih tanpa Allah. Karena Allah yang diajarkan oleh Alkitab itu bukanlah Allah yang kasihnya bergantung kepada objek, kepada dunia. Kasih Allah bersifat relatif. Seakan-akan keputusannya untuk mengasihi itu bergantung pada pantas atau tidaknya manusia itu. Nah, akibatnya adalah dalam kehidupan kita akan mempraktikkan kasih yang seperti itu. Jadi, keputusan kita untuk mengasihi akan didikte oleh objek yang kita kasihi. Nah, Allah memang menghendaki hubungan kasih yang mutual. Dia peduli bahkan dipengaruhi oleh respon orang-orang yang dikasihinya. Tapi kenyataan ini secara misterius dikombinasikan dengan kenyataan di dalam Alkitab. Keputusan Allah untuk mengasihi dunia tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Kalau Allah, Bapak Ibu bayangkan, kalau Allah mengasihi kita berdasarkan apakah kita memenuhi syarat atau tidak, apakah dunia memenuhi syarat atau tidak, kita tidak pernah diselamatkan. Tidak pernah. Karena kita tidak pantas untuk dikasihi oleh Allah. Nah, C.S. Lewis mengingatkan kita akan kecenderungan yang menyesatkan ini. Dia berkata, tak lama setelah kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, muncul dorongan untuk percaya bahwa dia melakukannya bukan karena dia adalah kasih. Ingat, Yohanes mengatakan dia adalah kasih.
melainkan karena kita memang pantas dikasihi. Kita ingin dikasih karena kepintaran kita, kecantikan kita, kemurah hatian, keadilan, dan kehebatan. Betapa sulitnya bagi kita untuk menerima dan terus menerima dari orang lain kasih yang tidak bergantung pada hal yang kita punya. Alkitab mengajarkan Allah mengasihi kita bukan karena kita orang baik atau setelah kita menjadi orang baik. Justru sebaliknya, Roma 5 ayat 8, Paulus berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak pantas untuk dikasih. Jadi, kalau kita mempraktikkan kasih yang bergantung pada objek, maka kita sedang mempraktikkan kasih yang tidak berasal dari Allah. Jadi, apa itu kasih yang berasal dari Allah? Kasih yang berasal dari Allah adalah ketika kita memutuskan untuk mengasihi orang lain, kita melakukannya dengan cara seperti yang Allah gunakan untuk mengasihi orang-orang lain. Nah, siapa yang Allah kasihi, itulah yang kita kasih. Kalau kita menggunakan kasih yang berasal dari Allah, maka siapa yang Allah putuskan untuk kasih, itulah yang harus kita kasih. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada Allah, siapa orang di dunia ini yang pantas dikasih? Tidak ada. Tetapi kenyataannya Allah mengasihimu. Kita harus membuang sejauh-jauhnya hak kita untuk memilih siapa yang kita kasih. Siapa yang Allah kasih, itulah yang kita kasih. Dan kalau Allah yang Maha Kudus melakukan sesuatu yang tidak kurang dari 100% karena Kristus telah mati untuk kita, kenapa kita melakukan sesuatu yang setengah-setengah? Nah, bagi orang Kristen banyak yang ketika bicara mengenai persahabatan, filia, wah, persahabatan, ada orang yang punya teman yang sangat dekat, beberapa orang sangat dekat. Sebaliknya ada orang yang punya banyak teman tapi dangkal. Banyak orang punya tipik kepribadian berbeda-beda. Tetapi persahabatan itu bukanlah hasil dari diskriminasi kita. Kita memilih yang ini, tidak memilih yang itu. Kita percaya yang ini, tidak percaya itu. Bukan hasil dari selera kita dalam menemukan seorang yang cocok dengan kita. Persahabatan adalah Allah untuk mengungkapkan keindahan orang yang satu kepada yang lain. Ya. Jadi kita boleh saja mengaku telah memilih dari sekian banyak orang di dunia ini untuk menjadi sahabat kita. Tapi Yesus berkata, bukan kalian yang saling memilih, tapi akulah yang memilih kalian satu sama lain. Dan siapakah sesamaku manusia? Kata Yesus kepada orang-orang para pemimpin agama ahli Taurat. Ya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kasih tanpa Allah, ya. Kenapa kasih itu yang berasal dari Allah dicirikan oleh kasih yang tidak didikte oleh objek atau keadaan orang yang kita kasihi. Menurut Alkitab, kasih itu sifat intrinsik Allah. Jadi kasih itu tidak memiliki eksistensi di dalam dirinya sendiri. Kasih adalah sifat hakiki dari pribadi, dan pribadi itu adalah pribadi Allah yang absolut.
Jadi kasih itu bukanlah sesuatu yang dilekatkan atau ditempelkan pada diri Allah. Kasih itu adalah intrinsik di dalam dirinya. Lain dengan kita. Pada diri manusia, kasih itu dikaruniakan. Kasih itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Jika manusia memiliki kasih, dia menerimanya sebagai pemberian dari Allah. Namun bagi Allah, kasih adalah bagian intrinsik dari natur. Itu berarti Allah bukanlah Allah kalau dia tidak mengasihi, dan kasih bukanlah kasih. Kasih itu adalah kasih yang palsu kalau dia tidak berasal dari. Tidak ada gunanya berbicara mengenai kasih terlepas dari Allah. Allah lah yang menciptakan kasih dari sifatnya sendiri, dan dia berhasrat agar kita turut merasakan dan mengalaminya juga. Nah, perhatikan baik-baik. Kita sedang bicara mengenai kasih yang berasal dari Allah. Karena kasih merupakan sifat hakiki, sifat intrinsik Allah, maka kasih itu pasti kekal. Kenapa? Karena Allah adalah pribadi yang kekal. Karena Allah adalah pribadi yang kekal dan kasih adalah natur intrinsiknya, maka kasih itu kekal. Bapak Ibu, coba renungkan ini. Kasih itu melibatkan subjek dan objek. Kasih terlihat menjadi nyata ketika ada subjek yang mengasihi dan ada objek yang dikasihi. Betul ya? Pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, sebelum dia menciptakan malaikat, apakah kasih sudah ada? Kalau kasih adalah sifat intrinsik Allah, kasih itu kekal, seharusnya ada. Persoalannya adalah siapa objek dari kasih Allah? Bagaimana kasih Allah itu terwujud? Kalau dia belum menciptakan malaikat, dia belum menciptakan manusia, dia belum menciptakan alam semesta. Nah, jawabannya adalah kasih itu ada. Kenapa? Alkitab berkata bahwa Bapa mengasihi anak. Sebaliknya, anak mengasihi Bapa. Ada hubungan mutual, ada kasih intratrinitarian antara pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Mereka saling mengasihi dalam kekekalan. Satu terhadap yang lain menjadi subjek dan objek dari kasih. Jadi, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada alam semesta, Allah adalah kasih. Jadi, kasih bukan baru dimulai ketika anak berinkarnasi. Allah mengasihi, Bapa mengasihi anak bukan setelah dia berinkarnasi. Karena Yesus berkata, sebab engkau, Bapa, mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kasih, inilah kasih yang kekal, yang tidak bergantung atau bersifat relatif terhadap dunia. Allah adalah kasih sebelum ada dunia, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia yang dia ciptakan. Jadi kasihnya tidak bergantung kepada atau tidak relatif terhadap dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menolak paham orang yang berbicara mengenai kasih, tapi misalnya dalam kerangka pikir dualisme. Dualisme mengatakan ada antitesis antara kasih dan kebencian, kebaikan dan kejahatan, dua-duanya harus ada, dua-duanya dari kekal sampai kekal harus ada. Hidup ini, dunia ini adalah suatu medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, kasih dan kebencian tanpa akhir.
Nah, itu tidak benar. Menurut Alkitab, kejahatan itu ada awal dan akan ada akhir. Kebencian itu ada awal, ada akhirnya. Tapi kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Dan kasih itu sempurna. Allah adalah pribadi yang self-existence. Nah, kalau kita tidak memiliki kasih yang tidak berasal dari Allah, kita tidak bisa mempraktekkan kasih yang tidak didikte oleh objek atau keadaan atau siapa yang kita hadapi atau kita kasihi. Nah, Yakobus berkata, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Perhatikan ada kata kasih karunia. Ya. Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus membuka hati kita kepada Allah. Dan kita harus menerima kasih-Nya, karena tak seorang pun yang berada di luar jangkauan pribadinya. Mungkin ada orang di antara Bapak Ibu, mungkin ada yang bergumul dengan perasaan. Ya. Tidak ada orang-orang yang mencintai Anda di sekeliling Anda. Tapi jangan kita mencari kasih dengan menjadi sahabat dunia. Tapi dengan mencarinya pada Allah. Karena tidak ada siapapun di antara kita yang berada di luar jangkauan pribadinya. Nah, selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya, saya boleh dipotong saja ya. Ini sudah lewat 41. Ini ada pertanyaan Pak Rintis. Oh iya, mari silakan. Ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Ririn 2. Apakah ketika sebagai anak memberikan masukan atau memberikan nasihat atau memberitahukan sesuatu salah kepada orang tua kita itu diperbolehkan? Apakah tindakan itu termasuk kasih juga? Karena selama ini stigmanya kita bisa dianggap durhaka kalau anak yang kasih tahu orang tuanya. Terima kasih. Dianggap durhaka ya. Ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara hormat dan taat. Hormat dan taat. Oke. Nah, yang bertanya kepada saya khawatir kalau memberi masukan atau nasihat, sekalipun nasihat itu benar, biblical, sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita dianggap tidak mendurhaka atau tidak menghormati orang tua. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri mengakui bahwa dia datang untuk memisahkan seorang anak dari bapaknya, dari ibunya, semenantu dari mertuanya. Dan dia mengatakan, siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripada mengasihi aku. Bapak Ibu bayangkan. Jadi begini Bapak Ibu. Alkitab di mana-mana memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Mulai dari perjanjian lama, dari perjanjian sampai di perjanjian baru. Salah satu bunyi dari 10 butir dasaptah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam perjanjian baru, hubungan anak dan orang tua di mana-mana, baik di Efesus, itu selalu diawali dengan hubungan, dibicarakan tentang hubungan suami dan istri. Setelah suami dan istri dibicarakan, baru hubungan orang tua dan anak. Nah, kita diperintahkan untuk menaati orang tua.
Tetapi ada perbedaan antara menaati orang tua dengan menghormati orang tua. Menurut ajaran Yesus, Paulus, kita harus menghormati orang tua, menghormati pemerintah. Tetapi ada suatu titik di mana kita harus memilih. Kita menaati Allah atau menaati pemerintah. Kapan? Ketika pemerintah dan Allah saling bertentangan. Kalau pemerintah dan Allah saling bertentangan, kita harus lebih menaati Allah daripada pemerintah. Demikian juga dengan orang tua. Kita menaati orang tua, ini Paulus berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Artinya apa? Kalau kita sampai pada suatu titik di mana orang tua memerintahkan kita, mengajarkan kita, menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus lebih menaati Allah daripada orang tua. Jadi, kalau kita memberi saran kepada orang tua, itu pasti baik. Tinggal bagaimana caranya. Nah, jangankan dari orang tua, kita pun harus belajar dari semut. Nah, kembali kepada yang saya katakan tadi, perbedaan antara hormat dan taat. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kita bisa tidak menaati orang tua, tetapi tetap menghormati. Perhatikan itu. Kita bisa tidak menaati orang tua, tapi tetap menghormatinya. Ingat, ketika saya bicara mengenai tidak menaati orang tua, konteksnya adalah ketika orang tua mengajarkan, memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran atau perintah Tuhan. Kita harus lebih memilih menaati Allah. Kita diajarkan untuk lebih mengasihi Allah daripada mengasihi Bapak, Ibu, orang tua. Ingat, kedatangan Yesus itu tujuannya bukan untuk memisahkan kita dari orang tua. Tetapi sering, kadang-kadang, dan pengalaman membuktikan bahwa kita bisa dikucilkan, diusir oleh orang tua karena iman kita kepada Kristus, karena orang tua kita tidak mau percaya kepada Kristus. Jadi, pemisahan kita dengan orang tua itu adalah konsekuensi dari kedatangan Yesus. Ingat, kita bisa belajar dari siapa saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk orang tua bisa belajar dari anak-anak, bisa. Dan orang tua yang mengerti firman Tuhan tidak akan menganggap anaknya durhaka karena anaknya memberi masukan. Ketika saya kecil, saya akan tegas terhadap anak saya. Ketika anak saya kecil, saya tegas kepada dia. Saya ingat anak saya 1-2 kali saya pernah memukul pantatnya karena saya harus tegas. Ketika dia masih 5 tahun, masih 6 tahun. Ketika anak kita remaja, kita harus moderat. Ketika anak kita sudah beranjak pemuda dan dewasa, kita perlakukan dia sebagai teman. Makanya gunakan rotan pada waktunya. Jangan bersikap tegas ketika anak sudah dewasa. Itu sudah terlambat. Kita sudah tua, dia yang akan mukul kita, bukan kita pukul dia. Nah, ada pepatah yang mengatakan, when the student is ready, the teacher appears. Ketika seorang murid itu siap, guru akan muncul. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar dari anak-anak kita. Bisa. Sekali lagi, bukan masalah anak kita benar atau salah, tapi parameternya adalah firman Tuhan. Kita bisa belajar dari siapa saja. Kalau kita memiliki hati seorang murid, Bapak Ibu bisa belajar dari profesor, doktor, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya hati seorang murid, Bapak Ibu tidak akan belajar apa.
Nah, tinggal bagaimana caranya. Ya, tinggal bagaimana caranya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya. Ada pertanyaan lanjutan untuk apa yang saya sampaikan? Ya, apakah sudah cukup menjawab? Kemudian ini Pak Rintis ada lagi pertanyaan dari Mbak Risa. Ya. Bagaimana cara supaya kita bisa menjadi kritis dan peka terhadap kasih imitasi di dunia ini? Ya, ya, ya. Alkitab mengajar kita untuk bisa membedakan, ya. untuk bisa membedakan yang benar dari yang salah. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Memang ada sebagian orang yang mengatakan kita mendengar hati nurani. Itu betul. Ya. Ada yang mengatakan hati nurani itu adalah benteng terakhir dari diri kita yang mengingatkan kita ini salah, ini benar. Tapi dan hati nurani ada yang mengatakan itu bagian dari general revelation, wahyu umum Allah. Tapi ingat ketika kita jatuh ke dalam dosa, ada persoalan dengan diri kita termasuk dengan hati nurani kita. Sehingga hati nurani kita perlu dilahirbarukan, ya, perlu dipertajam dengan firman Tuhan, dan karena dipertajam dengan firman Tuhan, hati nurani itu memiliki fungsi mengarahkan kita, mengingatkan kita, ini salah, ini benar. Nah, jadi pada akhirnya kembali kepada firman Tuhan. Nah, ingat, hati nurani bukan firman Tuhan. Yang final itu firman Tuhan. Jadi pengalaman kita bisa mengingatkan kita ini salah. Hati nurani bisa mengingatkan kita ini salah. Sejarah bisa mengingatkan ini salah. Orang-orang di sekeliling kita bisa mengingatkan ini salah. Tetapi semua itu dihakimi oleh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan otoritas tertinggi. Semua rambu-rambu itu bisa kita percayai sejauh dihakimi oleh firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan. Ada orang yang punya kepribadian mistis sekali ya. Dia percaya, mungkin saya tidak tahu itu karena pengalaman subjektif ya. Dia mengatakan mungkin Roh Kudus berbicara kepada saya supaya jangan mempercayai ini. Jangan menerima ini. Tapi kalau kita membaca Alkitab, Roh Kudus itu bekerja tidak terlepas dari Alkitab. Roh Kudus senantiasa bekerja dan berbicara melalui Alkitab. Kecuali kalau kita percaya dengan, ya, kalau kita menganut teologi bahwa ada wahyu baru lagi. Ya. Tapi yang saya yakini adalah firman Tuhan itu sufisien. Cukup, tidak lebih, tidak kurang. Dan semua yang kita perlukan, termasuk yang kita perlukan untuk bisa membedakan yang benar dengan yang salah itu ada di dalam Alkitab. Dan itu cukup. Nah, kalau bicara mengenai hati nurani ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, orang Indian itu ada yang mengumpamakan hati nurani itu seperti segitiga yang berputar dalam diri kita. Segitiga itu sudutnya tajam. Kalau seorang melakukan sesuatu yang jahat, keliru, segitiga itu berputar dan sudutnya itu seperti menusuk daging kita dan rasanya sakit. Oh, itu salah. Semakin besar dosa yang kita lakukan, segitiga itu berputar makin kencang dan semakin sakit. Tapi Bapak Ibu, kalau kita semakin melawan peringatan itu dan semakin terbiasa melakukan dosa besar,
termasuk kasih yang keliru tadi, yang tidak berdasarkan Tuhan. Semakin besar dosa yang kita lakukan, semakin kencang segitiga itu berputar, lama-lama segitiga itu menjadi tumpul. Dia tidak berfungsi lagi. Dia tidak berfungsi lagi. Sekencang apapun dia berputar, sebesar dosa apapun yang kita lakukan, segitiga itu tidak melaksanakan fungsinya. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Ya. Ingat, saya belum selesai tentang kasih tanpa Allah ini ya. Semua yang saya bicarakan tadi, saya pikir saya mendasarkan semua pada firman Tuhan, dan saya mengetahuinya dari firman Tuhan, bukan pemikiran saya sendiri. Ya. Kasih horizontal tanpa kasih vertikal, ini salah satu jenis kasih tanpa Allah. Ya. Kasih sesama tanpa kasih yang menomorduakan Allah, dan seterusnya. Nah, semua yang saya belum bicarakan ini juga didasarkan pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan itu. Dan kita akan mengenali, ini bukan kasih yang berasal dari. Oke, sebelum lanjutkan, ada mau menanggapi jawaban saya ini? Mungkin ada tanggapan dulu dari rekan-rekan? Silahkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, boleh dihidupkan langsung mikrofonnya. Ya. Kelihatannya sudah jelas semua. Ya. Kelihatannya sudah jelas semua. Jelas semua. Nah, Bapak Ibu, saya belum bicara mengenai bab yang satu lagi, kasih tanpa emosi. Nah, sekali lagi saya salah mengerti. Saya pikir Bapak Ibu sudah membaca atau memegang buku ini, dan kita membedah buku ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena saya menyampaikannya secara lisan dan tanpa dibantu media, dan saya bicaranya seperti dikejar-kejar karena saya ingin ini semua selesai. Jadi cepat-cepat. Silahkan kalau masih ada. Silahkan host yang mengatur. Oke, minta izin bicara Mbak Asoka ya. Ya, silahkan. Oke, ya, terima Silakan, kasih. Mas Yo. Terima kasih Pak Rintis untuk penjelasannya. Saya pikir ini menarik, mendalam begitu, walau tanpa PPT ya. Jadi ada salah tangkap teman-teman. Jadi saya juga mohon maaf. Jadi mungkin penyampaian saya dipahami Pak Rintis sebagai ini akan bedah buku begitu, dan Pak Rintis mengira kita sudah punya bukunya dan kita sudah membacanya, jadi akan cepat dan Pak Rintis tidak perlu lagi bikin PPT. Tapi saya pikir penjelasan yang sudah disampaikan sangat menarik, meskipun tidak bisa membahas 3 tema, ya 2 pun mungkin tidak sangat puas mungkin bagi Pak Rintis sendiri juga atau bagi kita. Namun begitu, seandainya teman-teman mau kemudian membeli buku ini, saya pikir bisa, kita mau beli sama-sama supaya ongkirnya bisa murah. Nanti bisa aja hubungi saya atau hubungi Risa ya. Untuk itu nanti ke depannya bisa dipakai sama-sama. Jadi nggak apa-apa Pak Rintis, memang karena waktunya sangat terbatas, ya disampaikan yang memungkinkan. Nanti bulan depan akan minta lagi Pak Rintis untuk bawa 1 sesi lagi. Nanti kita pilih topik yang mana begitu. Ya, terus ya sementara itu kalau teman-teman sekali lagi tertarik untuk membaca bukunya, karena ada 10 topik yang saya pikir tidak mungkin dibicarakan semuanya, akan butuh 1 tahun berarti untuk bicarakan ini. Ya, teman-teman nanti bisa hubungi saya atau hubungi Risa untuk kita pesan sama-sama ya. Saya sudah punya sih, saya sama Ivana sudah punya, sudah dibaca bukunya teman-teman. Buku itu pasti menarik sekali bagi kita semua. Saya pikir itu Mbak Asoka. Ya, terima kasih Pak Rintis sekali lagi. Ya, mohon maaf untuk salah pahamnya. Tidak apa-apa. Ini Pak Yunis ya. Iya Pak Rintis.